Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, di video kali ini Bang Rizky akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian seputar seleksi Kementerian Perhubungan. Nah, ini jawabannya kita juga peroleh dari berbagai sumber, termasuk dari narasumber kita, ada Mbak Mega, Mbak Gita, dan Bang Yopi. Bagaimana videonya? Tonton sampai selesai ya. Oke guys, langsung aja kita membahas satu persatu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah untuk formasi tahun 2021 ini berapa jumlah formasi yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi pendidikan. Nah, jadi tahun ini Kementerian Perhubungan membuka 2.445 formasi. Nah, ini dengan rincian yang pertama untuk pendidikan S2 itu berjumlah 26 formasi. Kemudian untuk pendidikan S1 atau D4 terdiri dari 409 formasi. Dan untuk pendidikan D3 terdiri dari 1.312 formasi. Kemudian untuk pendidikan D2 terdiri dari 14 formasi. Dan untuk pendidikan SLTA atau SMA terdiri dari 684 formasi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah IPK dan nilai minimal untuk mendaftar. Nah, jadi untuk IPK dan nilai untuk mendaftar minimal ini kita bagi berdasarkan formasi ya. Satu untuk formasi umum dan satu lagi untuk formasi dari putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, kalian bisa lihat di sini beberapa formasi dan nilai minimumnya, mulai dari yang S2 sampai dengan SLTA. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah boleh nggak menggunakan surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pendaftaran? Nah, jadi yang belum punya KTP ya. Jadi jawabannya adalah surat keterangan kependudukan dapat digunakan untuk persyaratan melamar CPNS. Jadi boleh ya untuk menggunakan surat keterangan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada biaya dalam pendaftaran seleksi CPNS Kementerian Perhubungan tahun ini? Jawabannya adalah tidak ada ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saat pendaftaran dapatkah langsung datang ke kantor Kementerian Perhubungan di daerah saya? Nah, jawabannya tidak bisa ya. Jadi pendaftaran pelamar rekrutmen CPNS tahun 2021 ini hanya melalui website SSCASN. Nah, jadi kalian bisa langsung membukanya di portal websitenya di sscasn.bkn.go.id atau di cpns.debhub.go.id seperti itu ya. Oke, berikutnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar. Bagaimana pengisian data nama pelamar jika ada perbedaan nama pada ijazah dan KTP? Oke, jadi banyak yang bertanya, Bang, nama saya di KTP itu dan di ijazah berbeda. Di KTP disingkat, tetapi di ijazah nama panjang. Misalnya namanya Muhammad Iqbal. Nah, di KTP M. Iqbal, tapi di ijazah namanya Muhammad Iqbal. Nah, jadi solusinya bagaimana? Jadi nama yang diisikan adalah nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan kesulitan, ada perbedaan antara nama yang ada di ijazah dan di KTP, maka di sini solusinya adalah gunakan nama yang tertera pada ijazah dan tanpa gelar ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Jawabannya adalah untuk formasi CPNS, setiap pelamar hanya boleh mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Jadi, pada tahun ini kalian hanya bisa mendaftar di satu jabatan di suatu instansi tertentu. Jadi nggak bisa di misalnya dua instansi kalian daftar, itu nggak bisa, hanya satu aja. Jadi pilihlah yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian ya. Jadi itu biar kalian itu tidak salah mendaftar. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud scan asli dokumen? Nah, jadi untuk scan asli artinya itu dokumen asli kalian, baik berupa ijazah, transkrip, sertifikat, KTP, dan lain sebagainya. Yang di-scan adalah dokumen aslinya ya.
Jadi bukan fotokopi atau soft file yang masih dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi betul-betul dokumen asli yang kalian scan seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persyaratan? Nah, ini kalian harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, coba di refresh halaman dan pastikan ukuran filenya tidak melebihi dari yang disyaratkan. Jadi kalau memang persyaratkan hanya 200 kilobyte ya kalian harus ikuti gitu. Jadi jangan lebih, kurang nggak apa-apa tapi jangan lebih, nanti nggak bisa diupload. Kemudian coba perhatikan format dari file itu apa, apakah JPEG, apakah PDF, ataukah PNG. Jadi kalian harus memastikan lagi supaya tidak terjadi kesalahan dalam upload dokumen. Oke, pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah? Jadi ada 7 dokumen, jenis dokumen. Yang pertama adalah scan pas foto berlatar belakang merah dengan maksimal ukuran 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Yang kedua adalah scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian scan KTP maksimal dengan ukuran 200 KB bertipe file sama JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Kemudian scan ijazah maksimal 800 KB bertipe file PDF. Kemudian yang keenam, scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Kemudian scan dokumen pendukung atau sertifikat lainnya yang dipersyaratkan maksimal 800 KB bertipe file PDF. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa sih batas usia pelamar CPNS pada tahun 2021 ini? Nah, batas minimal usianya adalah 18 tahun dan maksimal 35 tahun untuk semua kualifikasi pendidikan, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah diperbolehkan menggunakan ijazah dan transkrip sementara untuk pendaftaran? Nah, jawabannya di sini tidak boleh ya. Jadi memang kalian harus punya ijazah yang benar-benar ijazah, jadi bukan surat keterangan, seperti itu ya. Oke guys, ini adalah pertanyaan terakhir dan paling banyak ditanyain juga. Pertanyaannya ini seperti ini, apakah akreditasi yang digunakan saat mendaftar adalah akreditasi saat lulus atau saat ini? Jadi apakah saat kalian lulus itu akreditasi yang dipakai atau saat ini nih, pada saat kalian mau daftar nih tahun 2021? Nah, jawabannya akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah kalian. Jadi seperti itu ya. Oke guys, demikian aja video tentang tanya jawab seputar seleksi CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021. Apabila kalian punya pertanyaan yang tidak terjawab di video ini, kalian bisa mengunjungi website di bawah ini untuk kalian tanyakan perihal permasalahan kalian. Nanti Bang Rizky juga masukin di deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar seleksi CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.